lebih ngerti Pak, bukan, tapi kita hanya saling berbagi saja. Dan takmir alhamdulillah orangnya cukup lucu, jadi jamaah semuanya bahagia, insyaallah. Klaten nggih Pak? Surabaya bonek. Oh, berarti kita satu warga negara ya. Baik. Tema kajian kita adalah membahas kenapa kita harus belajar ilmu agama. Dan insya Allah nanti akan kita awali terlebih dahulu dengan menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang kami tayangkan di depan, surat Ar-Ra'du ayat 17. Kalau Bapak Ibu bawa mushaf, silahkan dibuka mushafnya. Mushaf ya, bukan HP. Kecuali kalau di HP-nya ada WA ya, wawasan Al-Quran, monggo dibuka. Baik, silahkan dibuka surat Ar-Ra'du ayat 17. Di surat ini atau di ayat ini kita akan melihat bagaimana permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang belajar ilmu agama dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ketemu Pak? Ayat 17. Sampun? Sudah ketemu? Baik. Sekarang coba kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna fin-nari alaihi wa mimma yuqiduna alaihi fin-nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal, yang artinya anzala minas sama, Allah menurunkan dari as-sama. As-sama artinya apa? Langit. Allah menurunkan dari langit ma'an, air hujan. Fasalat audiyatum biqadariha, maka lembah-lembah itu terisi dengan air sesuai dengan daya tampungnya. Fahtamalas sailu zabadan rabiya, aliran air itu mengangkut zabadan rabiya, mengangkut sampah-sampah ke permukaan. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan benda yang dipanaskan di atas api berupa emas maupun perak yang mau dimurnikan dan disingkirkan dari campurannya, mau dipisahkan dengan campurannya, ibtigha'a khilyatin aw mata', dalam rangka untuk mencari emas yang murni. Zabadu mithluh, di situ juga ada kotorannya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil, seperti itulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perbedaan antara kebenaran dengan kebatilan. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a, adapun bagian kotoran dia dibuang. Enggak ada orang yang kolek kotoran, enggak ada orang yang kolek sampah, tidak ada orang yang dia mengumpulkan kotoran, semuanya dibuang. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ard, dia tetap bertahan di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amthal, seperti itulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan. Baik. Salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjelaskan kepada umat manusia tentang ayat-ayatnya, Allah jelaskan dalam bentuk perumpamaan. Sebab perumpamaan itu akan mendekatkan kepada logika manusia sehingga dia bisa memahami lebih maksimal. Meskipun tidak semua orang mampu untuk memahaminya. Karena itu dalam Al-Quran Allah menyebut orang yang paham perumpamaan dalam Quran adalah ciri orang yang berilmu. Orang yang paham perumpamaan dalam Al-Quran adalah ciri orang yang berilmu. Allah berfirman, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Demikianlah perumpamaan yang aku buat untuk manusia, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali al-alimun, kecuali orang-orang yang berilmu.
Sehingga salah satu di antara indikasi orang yang berilmu menurut Quran adalah paham ayat permisalan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengukur ya, apakah saya termasuk orang yang berilmu dalam Al-Quran ataukah tidak, Bapak Ibu bisa membuka ayat yang berisi tentang permisalan, perumpamaan dalam Al-Quran. Ayatul Amthal, ayat yang berisi tentang Al-Amthal, tentang perumpamaan-perumpamaan dan permisalan dalam Al-Quran. Anda baca, setelah itu silahkan baca terjemahannya. Karena bisa jadi kan beralasan saya tidak bisa bahasa Arab. Baik, baca terjemahannya. Selesai baca terjemahannya, coba buat kesimpulan yang berharga yang bisa Bapak dapatkan dari ayat ini. Kalau kita bisa paham tentang permasalahan itu, alhamdulillah, semoga ini bagian dari tanda Allah menganugerahkan ilmu bagi kita. Tapi kalau ternyata kita gagal paham, Pak, seharusnya kita bersedih. Berarti kita tidak termasuk kategori sebagai orang yang berilmu menurut standar Al-Quran. Karena Allah mengatakan, wa ma ya'qiluha illal alimun, tidak ada yang bisa memahami permisalan itu kecuali orang yang berilmu. Artinya orang yang memiliki pemahaman yang benar menurut standar Al-Quran. Tayyib. Tersebutlah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Murrah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ma marartu bi ayatin fi kitabillah thumma ma fahimtuhu illa hazintu fihi. Apabila saya membaca salah satu ayat dalam kitabullah, lalu saya tidak paham maknanya, maka saya bersedih. Aku sedih. Li'anna Allah yaqul wa tilkal amthalu yadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Demikianlah perumpamaan yang Allah buat untuk manusia, sementara tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Sehingga kita kalau Ramadan, Masya Allah, memborong bacaan Quran. Pas Ramadan sehari berapa juz jemaah? Sehari ketika Ramadan berapa juz? Ada yang 1 juz sendirian, ada yang 1 juz tapi urunan. Karena kan bacanya keliling tuh gantian. Yang selesai baca nanti ngopi, ngeteh, makan snack, gantian. Sehingga 1 juz urunan. Tayyib. Ketika orang membaca seperti ini, dia baca dalam jumlah yang banyak, tapi mungkin dia nggak paham isinya. Sebagai muslim yang normal seharusnya bersedih. Cuman karena mungkin kita tidak begitu perhatian, jadi nggak paham sekalipun kita tidak sedih. Makanya terkadang ada orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu menuding dia padahal dia nggak sadar. Ibarat ada orang yang diajak bicara, menyalahkan orang ini, tapi orang ini karena nggak paham bahasanya sehingga tidak merasa bersalah. Anda misalnya dirasani oleh orang Klaten pakai bahasa Jawa melipis, Pak. Nggak ngerti karena jenengan tidak pernah datang ke sana dan nggak ngerti bahasanya. Mungkin Anda tidak sakit hati. Kenapa? Nggak ngerti. Saya kalau dirasani pakai bahasa Sunda karena saya nggak ngerti ya, saya biarkan aja, saya nggak ngerti. Dan orang yang nggak ngerti seperti ini diajak bicara oleh Allah tapi dia nggak paham. Sebagai seorang muslim yang punya perhatian terhadap firman Allah, seharusnya itu membuat kita bersedih. Allah mengajak bicara kita dalam bentuk firman-Nya dalam Al-Quran. Untuk kita tadabburi. Tujuan utama Al-Quran diturunkan. Namun kita tidak mempedulikannya dalam arti tidak mau mempelajari dan nggak ngerti maksudnya, seharusnya kita sedih. Itulah yang membuat sahabat ini sedih. Taib. Ini pelajaran yang pertama berkaitan dengan masalah memahami Al-Quran. Sekarang coba kita lihat permisalan salah satunya di sini, Pak. Bagaimana Allah membuat permisalan terkait hubungan antara ilmu yang Allah turunkan dengan hati manusia yang merupakan penerima ilmu. Allah menurunkan ilmu dalam bentuk apa? Wahyu. Yang disampaikan kepada para nabi, lalu nabi itu menyampaikan kepada umatnya. Kemudian umatnya memahami karena mereka punya hati yang digunakan untuk memikirkannya. Bagaimana hubungannya? Ayat ini menjelaskan itu. Anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan air hujan dari langit. Dan itulah ilmu.
Sebab ilmu ibarat air hujan. Sementara hati kita ibarat tanah yang kita injak ini, ibarat permukaan bumi. Ilmu ibarat air hujan dan hati kita ibarat tanah. Tanah itu akan bisa jadi subur ketika kapan, jamaah? Sering disirami, sering mendapatkan air, sehingga tanah itu akan menjadi tanah yang bisa bermanfaat, ada yang bisa menampung, ada yang bisa menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itulah yang diberikan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda, kamathalil ghaithil kathir asabat ardon." Coba kita bukakan teks hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Beliau membuat sebuah perumpamaan. Kelihatan jamaah? Kelihatan ya? Yang penting kelihatan. Bisa baca dan tidak saya bacakan, Pak. Saya tanya kelihatan enggak gitu ya? Bukan terbaca tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma atani Allahu minal huda wal ilm, kamathali ghaithin asaba ardan." Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah berikan kepadaku itu ibarat hujan yang turun di muka bumi. Sehingga ilmu seperti hujan, hati kita seperti apa? Tanah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Maka di antara tanah itu ada tanah yang subur. Qabilat dzalika, bisa menerima air. Fa'ambatatil kala'a wal ushba al-katsira. Sehingga bisa menumbuhkan tanaman, rerumputan dan pepohonan yang banyak. Manusia bisa mengambil manfaat darinya. Wa amsakatil ma, dan ada tanah yang dia bisa menampung air seperti danau. Fanafa'allahu bihan nas, sehingga Allah memberikan manfaat dengan air ini kepada masyarakat. Fasyaribu minha wasaqau wazara'u. Ada yang mengambilnya untuk diminum, ada yang digunakan untuk mengairi tanah, dan ada yang digunakan untuk menanam. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Namun ada air hujan yang mengenai tanah yang lain. Itu adalah tanah gundukan bebatuan, qi'an. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Enggak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah. Itulah perumpamaan orang yang mau belajar agama Allah. Seperti hujan turun dan ditadai dalam posisi dia butuh air itu. Dia dengerin, dia cerna, dia pahami, dia dakwahkan ke orang lain, dia amalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia dapat manfaat dan masyarakat dapat manfaat. Sehingga tanah ini dapat manfaat dari air itu. Dan dia tumbuhkan tanaman sehingga orang lain juga turut mendapatkan manfaat dari hujan yang dia serap. Disebut oleh Nabi SAW seperti orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu fa'alima wa amila. Dia mendapatkan manfaat dari petunjuk yang Allah bawa, yang Allah berikan kepadaku. Dari petunjuk yang Allah utus diriku untuk membawanya. Dia belajar dan dia mengamalkannya. Sementara ibarat gundukan tanah tadi yang keras bebatuan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan bagi orang yang dia tidak mau tunduk terhadap ilmu. Enggak mau tunduk kepada ilmu. Enggak mau dengerin, enggak mau belajar. Kajian ada di mana-mana, Al-Qur'an sering diperdengarkan, tapi dia enggak mau untuk mempelajarinya. Ibarat tanah gundukan tadi, begitu hujan turun, bablas, tidak menyisakan sepeser pun dan tidak ada tanaman yang tumbuh di sana. Walam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dia tidak menerima petunjuk Allah di mana aku diutus oleh Allah dengan membawanya. Subhanallah. Maka respon utama
Nabi SAW kan seorang guru bagi umat. Guru itu diapain, Pak? Digugu lan ditiru. Digugu dalam arti dirungokno, didengerin, diperhatikan penjelasannya, diperhatikan arahannya, itulah digugu. Ditiru dalam arti bagaimana praktek beliau, ditiru dalam pelaksanaan. Sehingga teori itu digugu, prakteknya ditiru. Sebab kadang orang menjelaskan kan butuh praktek real ya. Penjelasannya didengerin, diperhatikan, disimak dengan baik, prakteknya ditirukan. Kesempurnaan seorang yang merespon baik apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya, pada saat hamba itu berada di kuburannya, datanglah malaikat mungkar nakir. Salah satu yang ditanya apa, Pak? Siapakah Nabi yang diutus kepadamu? Apabila dia mengikut Nabi SAW, menjadi pengikut Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang ini. Sebab salah satu di antara yang ditanya oleh Allah adalah madza ajabtumul mursalin, bagaimana respon kamu terhadap para rasul yang diutus oleh Allah. Berarti orang kalau nggak belajar dengan apa yang dibawa oleh para rasul, kalau bahasa kita kan, guru menerangkan radirungokno, guru menjelaskan tapi tidak diperhatikan, nggak digubris, alias ora digugu. Guru menjelaskan tapi dia nggak perhatian, berarti kan tidak nggugu itu guru. Oleh karena itu sebenarnya sudah menjadi hal yang menjadi kewajiban bagi setiap pengikut Nabi Muhammad SAW. Dia harus mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang kita kembali ke ayat tadi. Ketika air itu turun di muka bumi, maka lembah-lembah menjadi terisi air. Lalu kotoran itu terangkat. Fahtamalas sailu zabadan rabiyah. Aliran air itu mengangkut kotoran-kotoran ke permukaan. Bapak Ibu, coba diperhatikan ya. Ketika sungai itu dalam musim kering, nggak ada air, yang terlihat di permukaan apa, Pak? Batu, lumpur kering, Pak. Ketika sungai itu kering, yang terlihat di permukaan sungai apa, Pak? Kotoran, Pak. Sampah. Selokan waktu kering yang terlihat apa, Pak? Kotoran. Sampah domestik, sampah plastik, ranting, dedaunan, dan aneka sampah yang lainnya. Allah memberikan gambaran seperti ini. Hati manusia yang kering ilmu, yang gak pernah belajar, yang nampak di permukaan adalah kotoran. Kotoran batin lebih nampak di permukaan karena dia tidak menghiasi dirinya dengan ilmu agama. Makanya dominan orang yang dia tidak mau diatur dengan baik adalah mereka yang gak mau belajar. Sehingga kenapa dia berani habis membunuh orang, setelah membunuh nyimpen duit di bunker, habis itu dia dinonaktifkan terus banding. Nah, ini. Dia tidak mengaku bersalah, dia tidak merasa bersalah dan seterusnya. Aneka pembelaan dia lakukan karena dia tidak beriman. Sehingga hatinya kotornya itu nampak di permukaan, semua orang sudah menyaksikan dan dia masih merasa tidak bersalah. Saking kotornya karena saking keringnya hatinya dengan ilmu. Sehingga semakin kering hati seseorang terhadap ilmu, semakin keras batinnya, semakin kotor permukaannya. Air itu turun. Pada waktu air turun, ada air bah yang datang. Di saat itu semua kotoran hanyut dengan air bah, naik ke permukaan. Bersihlah sungai itu. Kotoran-kotoran terangkat ke permukaan. Baik. Sampai di potongan fahtamalas sailu zabadan rabiyah. Ini berisi perumpamaan hubungan antara air hujan, hubungan antara air hujan dengan tanah, sebagaimana hubungan antara ilmu dengan batin. Lalu Allah membuat permisalan yang kedua, yaitu permisalan tentang bagaimana menjernihkan emas yang bercampur dengan bahan yang lain.
wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari ibtigha'a khilyatin aw mata'in zabadu mithlu. Dan perhiasan yang dipanaskan di atas api untuk mencari mana yang jernih, mana yang murni, di situ juga ada kotoran. Ini permisalan yang kedua, yang sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan masalah ilmu. Namun para ulama menjelaskan, perumpamaan orang kayak gini itu seperti suasana kehidupan kita. Manusia itu selalu diuji oleh Allah, dan yang namanya ujian rasanya apa, Pak? Panas. Baik ujian dalam bentuk urusan ekonomi, ujian dalam bentuk kesehatan, ujian dalam bentuk penyakit, ujian dalam bentuk A, B, C, termasuk misalnya ujian ketika terjadi banjir, bencana alam, dan seterusnya. Dari ujian itulah nanti akan nampak siapa yang sabar dan siapa yang suka gersulo. Siapa yang suka dia nggak sabar. Baik. Ada banyak sekali ya takmir berantem dengan takmir gara-gara COVID. Di sini terjadi nggak, Pak? Alhamdulillah. Di banyak tempat, yang satu pinginnya A, yang satu pinginnya B, yang satu setuju ini, yang satu nggak setuju ini, tegang itu takmir. Salah satu masjid tidak jauh dari rumah saya di Jogja, sampai ada yang berantem, Pak, antara takmir sama takmir. Wis tuwa kok padu. Gara-garanya apa? Yang satu usulnya ini, yang satu usulnya ini. Yang satu minta soft rapot, yang satu minta renggang, yang satu masker, yang satu nggak pakai masker, yang satu pakai hand sanitizer, yang satu nggak setuju itu ada alkoholnya, najis. Waduh. Akhirnya berantem. Subhanallah. Musibah penyakit mendatangkan musibah agama. Sebabnya apa? Orang tidak sabar. Kelihatan mana yang dewasa, mana yang tidak dewasa. Yang satu usul Jumatan, yang satu pingin Jumatan ditiadakan, sampai takmir mengundurkan diri. Kan kemarin banyak kejadian kayak gitu, Pak. Sehingga dengan musibah, orang akan bisa menilai siapa yang lebih dewasa dan siapa yang kurang dewasa. Siapa yang lebih penyabar dan siapa yang kurang penyabar. Ketika manusia dalam hidup normal, dalam keluarganya bisa jadi anteng-anteng saja, tidak ada masalah. Begitu usahanya bangkrut atau dia mendapatkan ujian ekonomi, mulailah tegang antara suami istri. Anaknya bingung mau membela siapa. Bapak harus dihormati, ibu disayangi. Ini berantem gara-gara tegang masalah ekonomi. Kelihatan nanti siapa yang lebih sabar dan siapa yang enggak sabar. Ibarat emas yang bercampur dengan logam yang lain. Untuk mencari emas yang murni dipanasin, Pak. Proses memanaskan emas ini disebut proses fitnah. Disebut proses fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, seperti ketika orang mau memisahkan emas murni dengan campurannya, dipanaskan di atas api lalu terpisahlah. Yang murni yang ini, yang campuran yang ini. Seperti itu pula ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan di hadapan hambanya, siapa yang hamba sanggup bersabar dan tidak, dikasih ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka kalau dia bebas ngaku beriman sementara dia tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji umat sebelum mereka. Sehingga dari situ ada bukti siapa yang jujur imannya dan siapa yang berdusta. Cuman ngeklaim, ngaku sementara tidak terbukti dalam ujian. Kadang orang kalau lagi semangat, Masya Allah, bagus. Begitu kena ujian, kelihatan ya, oh ternyata dia punya kepentingan. Sehingga kelihatan punya kepentingan di saat ada ujian. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan seperti ini mengajarkan kepada kita, seperti itulah hidup. Kemudian kita kembali kepada perumpamaan lanjutan penjelasan. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Seperti itu bagaimana cara Allah menjelaskan perbedaan antara kebenaran dengan kebatilan. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a.
untuk sampah, kotoran tadi dia pergi dan tidak ada satupun orang yang mempedulikannya. Ada nggak Pak orang yang ngumpulin sampah Pak? Kalau ngumpulin barang yang masih bisa didaur ulang ada. Tapi kalau sampah-sampah yang nggak bisa diapa-apain dibuang. Adapun sampah maka dia dibuang dan tidak ada orang yang mengambilnya, dia dibuang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutsu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan di muka bumi. Artinya begini. Pada saat air hujan itu turun, maka yang terangkat ke permukaan adalah bagian kotorannya. Sedangkan yang bukan bagian dari kotoran, yang itu merupakan unsur utama sungai, ada bebatuan, ada pasir, ada ikan, ikut hilang nggak Pak? Tidak, tetap berada di bawah. Maka seperti itu pula ketika orang belajar ilmu agama. Ketika seorang manusia belajar ilmu agama, sifat kotornya hilang, tapi sifat baiknya bertahan. Subhanallah. Sehingga nggak ada ceritanya Pak, orang belajar ilmu agama kok kemudian jadi radikal, itu tidak ada. Nggak nyambung, nggak sinkron. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Al-Quran diturunkan bukan untuk membuat hati orang jadi makin keras, tapi Al-Quran diturunkan untuk membuat orang menjadi semakin mendapatkan kebahagiaan. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an. Aku tidaklah menurunkan kepadamu Al-Quran wahai Muhammad litashqa, agar kalian semakin celaka. Tidak ada ceritanya orang dekat dengan agama kok celaka hidupnya, tidak ada. Sebab Allah tidak mungkin menurunkan Al-Quran untuk membuat orang jadi semakin kasar, semakin keras, semakin nakal, apalagi jadi teroris. Tidak mungkin. Sebagaimana air hujan yang turun, kemudian lembah itu mengangkat kotoran-kotoran, bagian yang bermanfaat, bebatuan, ikan, pasir tetap bertahan di bawah. Maka akhlak yang baik tidak akan hilang. Saya sering mendengar. Saya termasuk salah satu yang turut mengajar teman-teman mahasiswa di Jogja untuk belajar agama. Ada di antara mereka yang sempat cemas, ya, resah ketika ikut bergabung belajar ilmu agama di beberapa masjid sekitar UGM. Jadi alhamdulillah Pak, di beberapa masjid sekitar UGM itu ada forum-forum kajian, santrinya mahasiswa UGM. Dominan yang ikut fakultas teknik, kedokteran, MIPA, farmasi. Dominan yang ikut. Rumah saya dari tempat-tempat ini kurang lebih cuma 15 menit. Banyak di antara mereka mahasiswa kedokteran bisa baca Pak, kitab gundul itu bisa. Seperti yang tadi kita baca, mereka bisa baca. Dari proses belajar bahasa Arab, kemudian dilanjut dengan belajar maknani, dilanjut dengan belajar i'rab, sampai akhirnya dia bisa baca. Bahkan bisa menerjemahkan dengan tepat. Alhamdulillah, dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 tahun. Mereka bisa seperti itu. Tayyib, ada sebagian di antara mahasiswa dipesani sama orang tuanya. Kamu nanti kalau kuliah, hati-hati ya, jangan ikuti yang kayak gini nih. Ya. Kamu jangan belajar ini, jangan belajar. Jadi muslim itu yang biasa-biasa aja. Pokoknya sholat 5 waktu, habis sholat pulang, udah tidur aja. Jumatan udah itu aja. Jangan yang kayak gini. Karena orang tua khawatir, nanti kalau kamu pulang ikut seperti itu, wah itu aliran apa? Ini bapakmu, kamu bom. Nanti ibumu, kamu boikot. Gara-gara karena sudah beda pemahaman. Orang tua merasa ketakutan dengan situasi seperti itu. Subhanallah. Maka kami memberikan penguatan. Coba buktikan satu kasus. Ada orang yang belajar ilmu agama, kemudian dia jadi teroris. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, yang dipelajari salah, sehingga sebenarnya itu bukan ajaran Islam, tapi dia anggap sebagai ajaran Islam. Itu yang dipelajari.
Atau yang kedua, orangnya yang belajar salah. Dia salah paham, akhirnya membelot dan menyimpang. Yang dipelajari salah gimana Pak misalnya? Dia belajar prinsip Khawarij. Firqah yang ada di ribuan tahun yang lalu, lebih dari 1100 tahun yang lalu, 1200-an yang lalu. Karena Khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Berarti sekitar tahun 30-an Hijriah. Sehingga dengan zaman sekarang berarti 1400 tahun yang lalu. Sudah ada Khawarij. Pemikiran itu sampai sekarang masih ada, Pak. Suka mengkafirkan orang, tapi tidak punya bukti yang kuat. Sehingga prinsip Khawarij yang didefinisikan oleh para ulama, ciri khas Khawarij adalah takfirul muayyan bi ghairi musawwigin syar'i. Mengkafirkan orang lain tanpa ada alasan syar'i yang dibenarkan. Itu prinsipnya Khawarij. Tayyib. Pemikiran itu dari dulu sampai sekarang turun-temurun masih ada yang mempelajarinya. Kalaupun misalnya ada orang di zaman sekarang, dia kelihatannya punya semangat besar dalam belajar ilmu agama, tapi kemudian masuk ke dalam lingkaran ini, mungkin itu yang jadi seperti kasus yang sering kita jumpai. Berarti yang dipelajari apa Pak? Salah materinya. Dia salah materi belajar. Makanya jadi seperti itu. Tapi kalau yang dipelajari adalah ilmu syar'i yang diajarkan oleh para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, dan begitu seterusnya sampai ulama generasi sekarang, insya Allah ini justru membimbing manusia untuk menjadi orang yang terbaik hidup di muka bumi. Terbukti manusia yang paling taat kepada Allah, yang paling paham syariat siapa Pak? Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang terbaik. Manusia yang paling terpuji, banyak dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan juga diakui akhlaknya oleh musuh-musuhnya. Musuhnya mengakui akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi? Yang seperti ini tidak mungkin yang beliau ajarkan kok bermasalah di tengah umat itu tidak mungkin, Pak. Tidak nyambung. Orang terbaik mengajarkan sesuatu bermasalah itu tidak mungkin. Maka penganut Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang berusaha untuk menjadi manusia terbaik sebagaimana beliau. Meskipun bedanya beliau maksum, yang lain tidak maksum. Sehingga peluang melakukan kesalahan bagi kita sangat besar. Sebagaimana manusia yang lain. Tayyib. Namun dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Yang kotoran, fa'ammaz zabadu fayadhabu jufa'a, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Yang kotoran hilang, yang bermanfaat bagi manusia tetap bertahan. Orang yang belajar ilmu agama, akhlak buruknya hilang, sementara ya, akhlak baiknya akan tetap bertahan. Kadzalika yadribullahul amsal. Seperti itulah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Dan Masya Allah, testimoni seperti ini sangat banyak. Banyak sekali orang yang punya perubahan prinsip hidup dari yang awalnya dalam urusan masalah harta dia nggak ngubris batasan halal haram, begitu paham tentang aturan agama dia mulai perhatian. Ini tidak boleh, ini bukan hak saya. Dia tinggalkan. Karena dia sudah paham tentang aturannya. Pengendali manusia adalah ideologi. Dan ideologi itu dibangun berdasarkan materi yang dia pelajari. Maka kalau dia belajar ilmu yang benar, akidah yang lurus, syariat Islam yang benar, dia akan menjadi manusia yang punya ideologi benar. Dan ketika ideologinya benar, dia akan lebih mudah untuk dikendalikan dalam aturan, sebab dia tahu hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua, isinya pertanggungjawaban dan tidak ada amal. Itulah akhirat. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullah, manusia kalau tidak dibimbing ilmu ibarat binatang. Kata beliau, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, maka manusia itu seperti binatang ternak. Gak tahu batasan halal haram seperti apa. Namanya sapi Pak, bisa gak membedakan rumput halal dan rumput riba. Namanya kambing, dia gak bisa membedakan ini rumput punya dia, ini rumput tetangga.
Maka manusia kalau punya sifat seperti itu, yang halal diambil, yang haram diraup, semuanya diambil, taplok semuanya ya. Maka orang seperti ini tidak ada ubahnya seperti binatang. Persis sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran. Alladzina kafaru ya'kulu wa yatamatta'u kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu makan dan menikmati kehidupan dunia layaknya binatang karena mereka tidak tahu aturan. Nah, dengan belajar aturan itulah manusia akan memperbaiki sifat dalam dirinya. Sehingga dia akan menjadi orang yang paham ini batasan Allah, harus dipenuhi, mana yang halal, mana yang haram. Nah, di sini ya. Allah menjelaskan tentang berbagai aturan dalam kehidupan manusia. Allah menjelaskan tentang berbagai aturan dalam kehidupan manusia. Maka sebagai manusia yang sadar hukum, seharusnya kita mengenali aturan itu. Sadar hukum syariat berarti apa? Sadar hukum syariat berarti apa, Pak? Pelajari syariat itu. Kalau enggak gubris, berarti dia enggak punya kepedulian. Sehingga manusia wajib untuk belajar. Allah berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allahum yattaqun. Itulah aturan Allah, maka janganlah kalian mendekati untuk melanggarnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya supaya mereka bisa bertakwa. Garis bawahi kalimat ini. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Artinya penjelasan Al-Quran dan hadis akan bisa menghasilkan takwa apabila penjelasan itu dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah manusia yang tidak mau mempelajari aturan dan syariat Allah, dia jauh dari sifat takwa sehingga Allah memberikan ancaman keras di akhirat. Bagaimana bentuk ancamannya? Simak surat Thaha ayat 124 sampai 126. Baik. Sebelumnya kita lihat ini ya. Sudah ngantuk jamaah? Sudah, alhamdulillah, masya Allah. Baik. Gimana? Mau jadi digertak nggak, Pak? Oh, masya Allah. Nah, ada air mineral, Pak? Nah, itu fungsinya dua, Pak ya. Yang pertama untuk diminum, yang kedua untuk nanti mukanya bisa dikasih air dikit biar seger ya. Tayyib. Kajian kita sampai jamaah ngantuk. Nanti kalau jamaah ngantuk selesai kita aja ya. Gimana? Setuju? Baik. Coba kita bahas ini dulu, Pak. Ada penjelasan tentang makna zikrullah. Zikrullah di sini kalau dalam bahasa kita kan bentuknya frase ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah idhofah. Jumlah idhofah. Kalau dalam bahasa kita jumlatul idhofah itu kalau dalam bahasa kita namanya frase. Frase itu kalau dalam bahasa Arab jumlah idhofah terdiri dari dua, mudhof dan mudhof ilaih. Kata satu, kata pertama, dan kata kedua. Namanya mudhof dan mudhof ilaih. Kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Ini namanya mudhof, yang ini mudhof ilaih. Baik. Dalam bahasa kita frase terdiri dari dua kata. Kadang D, M. Kadang M, D. Masih ingat pelajaran SD, Pak? Masih ya? D artinya apa, Pak? Diterangkan. Kalau M, menerangkan. Baik. Hafal ya? Baik. Jadi dalam frase itu pasti seperti itu. Nah, ulama membahas ini. Kalimat zikrullah. Dalam kalimat zikrullah
Saya tulis di sini ya. Dalam kalimat zikrullah, kata Allah itu bisa bermakna, bisa dalam posisi sebagai objek. Maka makna kata zikrullah adalah menyebut nama Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga zikrullah di mana kata Allah mudhaf ilaihnya, frasanya menjadi MD, menerangkan, diterangkan, jadi objek ya. Maka maknanya adalah berzikir dengan membaca kalimat apa tadi? Berzikir dengan kalimat thayyibah. Misalnya kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan aneka kalimat thayyibah yang lainnya. Baik. Ini zikrullah di mana kata Allah berposisi sebagai frase objek. Yang kedua, kata Allah sebagai subjek. Dengan menggunakan pendekatan kata Allah sebagai subjek, maka makna zikrullah adalah zikir yang diturunkan, zikir yang diturunkan oleh Allah. Dan zikir di sini artinya peringatan. Zikir di sini maknanya adalah peringatan. Sehingga zikrullah untuk makna yang kedua artinya adalah peringatan yang Allah turunkan. Dipahami di sini? Baik. Sehingga makna zikrullah ada dua. Mana yang pertama? Memperbanyak mengucapkan kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah. Mana yang kedua? Zikrullah mana yang kedua adalah mempelajari peringatan yang diturunkan oleh Allah. Karena itulah Jumatan dalam Al-Quran Allah sebut dengan apa? Zikrullah. Jumatan dalam Al-Quran Allah sebut dengan zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Kalau sudah terdengar adzan Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Yang dimaksud bersegeralah menuju zikrullah artinya apa, Pak? Bersegeralah menuju Jumatan, ke masjid untuk menghadiri Jumatan. Baik, sekarang coba kita lihat dalam kegiatan Jumatan yang dilakukan itu apa, Pak? Membaca Yasin berjamaah atau tahlil berjamaah atau kegiatannya apa? Mendengarkan khutbah. Sehingga khatib menyampaikan penjelasan. Makmum semuanya diam, tidak boleh ada satu pun yang bicara, tidak boleh ada yang main-main, dengerin tuh khatib. Allah sebut kegiatan ini dengan zikrullah. Berarti zikrullah Jumatan itu untuk zikrullah makna yang mana? Mana yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Sehingga fas'au ila zikrillah maknanya adalah bersegeralah menuju Jumatan untuk mendengarkan peringatan yang diberikan oleh Allah yang disampaikan oleh khatib. Allah sebut itu dengan zikrullah. Baik. Nah, sekarang kita akan beralih ke sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari zikri. Apa yang dimaksud dengan zikri di situ? Siapa yang berpaling dari peringatanku? Apa yang dimaksud berpaling dari peringatanku di situ? Ada dua makna. Bisa maknanya gak mau zikir alias gak gelem ngibadah. Artinya tidak mau beribadah. Wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang tidak mau beribadah kepadaku. Salat gak mau, puasa gak mau, zikir gak mau, ibadah dia gak mau. Maka orang ini berpaling dari zikrullah jenis yang pertama. Bisa juga maknanya wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan yang aku turunkan, alias gak gelem sinau. Tidak mau mempelajari agama. Fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi buta.
Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Terjadi dialog antara dia dengan Allah. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu aku bisa melihat. Maka dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena dulu telah datang ayat yang kami turunkan kepadamu. Masjid itu tinggal beberapa langkah. Tinggal naik kendaraan, akses untuk kajian gampang, tinggal ngeklik sudah bisa nonton YouTube. Kayak gitu kok masih nggak mau untuk ngerungokno, nggak mau dengerin. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, kau dilupakan, nggak digubris. Hukuman pertama dibuat buta. Sehingga orang yang tidak peduli dengan aturan Allah, mereka yang tidak mau mempelajari aturan Allah, salah satu di antara hukuman kerasnya ini. Waliyadzubillah. Baik. Karena itu, orang yang berpaling dari aturan Allah karena tidak mau mempelajarinya, tidak mempedulikannya, akan mencari aturan yang lain. Setidaknya dia mengikuti hawa nafsunya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, a'radu anhu wa tanassa. Berpaling dari aturannya dan meninggalkannya. Wa akhadha min ghairihi hudahu. Dan dia mengambil selain petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia ngikuti hawa nafsu. Sebab yang namanya manusia itu pasti ngikuti, Pak. Kalau enggak ngikuti Quran, ngikuti hawa nafsu. Kalau dia tidak mengikuti kebenaran, pasti dia akan mengikuti kebatilan. Karena itulah salah satu di antara penyesalan penduduk neraka. Coba kita lihat ayat yang insya Allah Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ayat ini. Bercerita tentang bagaimana penyesalan penduduk neraka. Pada saat mereka disiksa, mereka tidak mau mendengarkan pelajaran agama selama mereka hidup di dunia. Mereka tidak mau mengamalkannya dan tidak mau belajar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Wa qalu, mereka mengatakan, law kunna nasma'u, andaikan dulu di dunia aku gelem ngrungokno, masih mau mendengarkan ilmu yang disampaikan. Ceramah didengerin. Subhanallah, dalam waktu 1 pekan, Pak, hadir kajian tidak pernah. Kalau Jumatan datang ketika khatib sudah baca sholawat. Begitu dia mendekati masjid, ngerokok dulu. Sudah menjelang iqamah baru dia buang puntung rokoknya, bergabung sholat. Mas, sampai kapan Anda bisa mendapatkan siraman rohani? Padahal ilmu itu ibarat siraman rohani. Tadi yang kita gambarkan, seperti hujan yang turun di muka bumi. Kalau seperti ini hidup dia sehari-hari. Dan kayak gini banyak. Sehingga orang ini tidak punya kesadaran beragama. Kamu muslim kan? Muslim. Baik. Dalam Islam, kitab sucinya apa? Al-Quran. Alhamdulillah masih diakui. Terus kamu pelajari bagian mana? Saya tidak bisa. Baca Al-Quran tidak bisa. Pernah dengerin kajian? Tidak. Subhanallah. Terus kalau kayak gini, bagaimana mungkin kau bisa punya kesadaran beragama? Orang kalau nggak punya kesadaran beragama, akhirnya coba lihat. Nasibnya seperti agama mayoritas, tapi dominan awam, sehingga aslinya ateis. Saking awamnya. Contoh, di Amerika mayoritas agamanya apa? Agama resminya Kristen, mayoritas. Tapi dominan sebenarnya yang terjadi apa, Pak? Ateis. Sehingga ngapain saya ke gereja misalnya? Saya nggak dapat apapun yang menguntungkan diri saya. Benefit saya apa? Akhirnya mereka ya sampai mendekat gereja di pantai untuk barangkali menampung siapa yang berenang dengan pakaian ya seadanya aja lah, nggak apa yang masuk, yang penting masuk. Sampai ada pendekatan kayak gitu, Pak. Perjuangan yang dilakukan oleh orang Nasrani di Amerika untuk mengembalikan orang-orang yang awam beragama, sehingga banyak di antara mereka kadang ngerti Injil aja nggak pernah buka, Pak. Saking awamnya.
Muslim mau bernasib seperti itu. Karena saking awamnya beragama. Lambat laun jadilah dia Muslim tanpa masjid, tanpa Quran. Muslim tanpa masjid dan Muslim tanpa kitab suci. Karena orang yang sudah meninggalkannya, tidak pernah gubris, nggak pernah mau belajar, apalagi mengamalkan. Dalam mindset dia, yang penting jadi Muslim dia Jumatan, sholat 5 waktu selesai. Tayyib. Orang seperti ini berbahaya. Andaikan dulu dia mau mendengarkan, mau menyimak kajian, bisa jadi penyesalannya seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Mulk ayat 10. Karena itulah orang yang dia tidak mau belajar, maka dia akan selalu ditemani oleh setan, memotivasi orang ini tetap bertahan dalam pelanggaran. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pelajaran Ar-Rahman, yaitu Al-Quran, maka kami akan adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang dekat bagi dia. Sehingga karena dia jauh dari agamanya, awam dari agamanya, akhirnya malah ditemani setan. Berdasarkan hal itu semua, maka syariat memerintahkan kita untuk belajar. Kalau tidak ngerti, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagian terakhir ya. Nabi SAW menyebut ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah sekarang saya mau menyampaikan ini. Sudah ngantuk belum? Kalau udah ngantuk lapor ya. Yang ngantuk tolong lapor dulu baru ngantuk ya. Tayyib. Ilmu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ilmu yang statusnya wajib ain. Ilmu yang statusnya wajib ain. Apa ilmu wajib ain? Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap manusia, setiap umat. Kalau enggak tahu gimana Pak? Dosa. Kalau enggak tahu dia berdosa. Karena setiap orang harus tahu ini. Contohnya apa? Ilmu bagaimana cara sholat, ilmu tentang bagaimana cara wudhu, ilmu tentang bagaimana cara mandi junub, ilmu tentang bagaimana cara tayamum. Enggak ngerti, dosa dia. Ada orang yang sampai putune 5 orang ngerti mandi junub. Ada jamaah, subhanallah. Waliyadzubillah. Saya tidak berbicara untuk non muslim, kita bicara orang muslim, Pak. Sampean wis diputu sakmono iki kok ora ngerti mandi junub itu. Enggak pernah junub apa, Pak? Jadi ada manusia yang dia sama sekali itu tidak ngerti tentang bagaimana cara wudhu yang benar, tentang bagaimana cara mandi junub yang benar, tentang bagaimana cara tayamum, tidak ngerti dia. Tayyib. Ilmu yang apabila orang tidak tahu dia berdosa. Baik, sekarang ya, kewajiban orang yang punya harta itu apa? Bayar zakat. Saya tes boleh? Boleh ya? Saya tes ya. Sebutkan nilai nisab zakat. Berapa? 85 gram emas. Dalilnya apa? Tidak tahu ya. Pokoknya kata orang kayak gitu ya saya ikuti kata itu. Dalilnya hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Abu Dawud. Yaitu 20 dinar. Jadi 20 dinar itu nisab emas sama dengan 1 dinar kan 4/4 gram emas. Jadi dikalikan 4,25 gram. Totalnya 85 gram emas. Orang kalau sudah memiliki tabungan senilai 85 gram emas wajib bayar zakat. 85 gram emas itu Pak kalau dikonversi ke rupiah berapa? Ya kurang lebih 80 juta. Ya, anggaplah misalnya 80 juta.
Sekarang bingung dia, cara ngitung 80 juta itu gimana Pak? Tolong Anda hitung zakat. Tidak bisa dia, tidak ngerti Pak saya aja. Ngitung zakat tidak tahu. Subhanallah. Bapak kan punya kewajiban zakat. Betul. Kenapa nggak bisa ngitung zakat? Saya nggak pernah belajar itu. Baik, kalau begitu tolong dipelajari. Saya ketemu orang, termasuk pejabat. Jangan tanya gajinya di atas UMR atau enggak Pak. Jadi pada waktu itu saya sedang ngisi workshop tentang fikih zakat. Lalu beliau diundang untuk menyampaikan pembukaan, keynote speaker. Selesai beliau memberikan pembukaan, menyampaikan sambutan, lalu beliau duduk, ya, beliau duduk di forum itu, pingin ikut satu sesi. Akhirnya di satu sesi saya sampaikan penjelasan sampai kurang lebih jam 10. Udah break pertama. Saya sampaikan penjelasan tentang bagaimana cara ngitung komponen harta yang wajib dizakati. Karena kan tidak semua ya. Cara ngitungnya kayak gini, ada nisab, ada haul, kemudian komponen yang dizakati apa saja dan seterusnya. Selesai penjelasan itu break jam 10. Duduk saya bersama beliau. Bilang, baru pertama saya ngerti kayak gini. Subhanallah. Usianya 60 tahun. 61 atau 62. Sekitar itu. Baru pertama saya ngerti kayak gini. Terus saya tanya, lah Bapak biasanya kalau bayar zakat gimana? Nggak tahu Mas. Saya itu pokoknya ada masjid butuh tak kasih. Panti asuhan butuh tak kasih. Siapa butuh tak kasih. Udah. Terus niatnya Bapak apa? Ya pokoknya ngasih aja. Berarti Bapak nggak punya niat bayar zakat. Amal tanpa niat ulama sepakat tidak terhitung sebagai amal itu. Sebatas mengeluarkan duit tanpa ada niat zakat tidak dihitung zakat dengan sepakat ulama. Makanya seperti ini butuh apa Pak? Belajar. Ya. Sehingga kalau seorang muslim dalam posisi dia nggak bisa untuk bagian ilmu wajib, jangan dibiarin Pak. Istiqomah di atas kebodohan itu nggak boleh. Ini saya butuh, berarti saya harus tahu. Bapak mau umroh harus belajar tentang bagaimana cara umroh. Dan Masya Allah, semangat muslim belajar itu hanya di dua bentuk ibadah. Umroh dan haji. Gelem itu datang manasik sampai 3 kali 4 kali. Ustadz bilang apapun, amin. Orang yang paling penurut itu terhadap aturan agama, jamaah haji dan umroh. Disuruh ini mau dia, disuruh ini mau, subhanallah. Yang nggak pernah ngerambah masjid, yang nggak pernah datang ke masjid, begitu haji dan umroh, gimana Pak? Rebutan soft di Masjidil Haram. Meskipun ketika balik ya balik lagi Pak. Seperti kebiasaan aslinya. Apakah hanya ini kita jadi orang saleh? Enggak. Kita beribadah kepada Allah di mana Pak? Dimanapun. Sebab kita jadi hamba Allah dimanapun. Tuhan yang kita sembah di Mekah sama dengan Tuhan yang kita sembah di Indonesia. Jangan dibedain. Dan amal yang tertinggi adalah salat. Kalau Bapak serius belajar tentang manasik haji dan umroh, harusnya serius tentang tata cara, belajar tentang tata cara salat. Belajar wudhu tidak pernah dan seterusnya. Ini keliru ya, kesalahan besar. Dan kita ingatkan kepada kaum muslimin, ilmu wajib tidak boleh tidak tahu. Selanjutnya, ada ilmu yang statusnya wajib kifayah. Ilmu wajib kifayah itu apa? Ilmu yang harus bertahan di tengah umat. Ilmu ini harus bertahan di tengah umat. Artinya nggak boleh hilang. Meskipun tidak semua orang harus tahu. Misalnya tentang detail sunnah-sunnah mandi, detail sunnah-sunnah salat, sunnah-sunnah dalam wudhu, detail sunnah-sunnah dalam puasa. Orang tidak melakukannya dosa enggak? Tidak. Berarti kalau enggak tahu dosa enggak? Tidak. Kenapa Pak? Karena hukumnya sunnah. Paham di sini ya? Sehingga misalnya, Bapak tidak tahu sunnah ketika selesai sholat duha itu baca apa sih? Wah saya enggak tahu ya Mas. Ketika Anda sholat duha dan tidak membaca itu, duhanya tetap sah. Sunnah selesai sholat witir baca apa?
tidak tahu. Ketika orang tidak tahu dalam hal ini tidak mempengaruhi keabsahan ibadah yang wajib, maka kalaupun dia nggak tahu dia tidak berdosa. Tapi ilmu ini tetap harus bertahan, tidak boleh hilang. Sehingga tugas sebagian orang harus mempelajarinya. Dan inilah peran ulama. Mereka adalah manusia yang menjaga kelestarian agama dengan cara mereka selalu mempelajarinya agar tidak hilang di masyarakat. Sebagian ulama menyebutkan salah satu contoh ya. Dalam satu lingkaran, dalam satu skup masyarakat tertentu, yang hafid Quran harus ada satu di situ. Kalau enggak, dosa kabeh. Semuanya berdosa. Misalnya ukuran kecamatan. Dalam satu kecamatan harus ada orang yang hafid Quran. Kalau enggak, satu kecamatan dosa semua. Ini kecamatan apa di sini? Rawalumbu. Bisa dipastikan ada yang hafid Quran? Banyak ya? Walhamdulillah, insya Allah banyak. Kalau daerah ini insya Allah banyak. Bekasi dan sekitarnya. Alhamdulillah. Keberadaan hafidhul Quran itu, orang-orang yang menghafalkan Quran, menggugurkan dosa kita semua. Karena orang yang menjalankan fardu kifayah itu manusia yang paling berjasa bagi umat yang lain, bagi kaum muslimin yang lain. Coba Pak, misalnya ini satu masjid yang lain jauh. Dah? Dalam satu komplek ini nggak ada yang adzan. Zuhur masjid kosong, semuanya ke kantor. Dan kalaupun yang ada di rumah nggak mau ke masjid. Masjid dikunci, zuhur asar. Nggak ada jamaah, nggak ada yang adzan. Yang terjadi apa Pak? Dosa sekampung. Dosa satu kampung. Karena tidak ada yang adzan. Datang orang baik hati. Lalu beliau adzan. Dengan satu orang ini, satu kampung tadi nggak berdosa. Andaikan mereka ditampakkan dosanya, lalu diminta untuk tolong tebus dosamu dengan sekian rupiah, saya yakin Anda akan bersedia untuk menebusnya per orang 5 juta Pak. Kaya banget itu muadzinnya Pak. Tapi dia nggak dibayar. Andaikan kita tahu besarnya dosa disebabkan karena tidak ada adzan di sebuah kampung, maka pelaksana fardu kifayah manusia yang berjasa bagi umat yang lain. Satu masyarakat nggak ada yang mau ngurusi seorang jenazah yang meninggal karena COVID. Semuanya takut, tidak ada yang mau menangani. Sampai akhirnya jenazah itu ditelantarkan. Dosa satu kampung. Terus gimana Pak? Tetap harus ada yang nangani. Caranya gimana? Pokoknya harus ada yang nangani. Caranya gimana terserah, itu masalah teknis. Yang jelas dimandikan, disolati, dikafani harus tetap dilakukan sampai dimakamkan. Kalau sampai seluruh warga itu menolaknya, ini dosa satu kampung. Kejadian awal waktu COVID pertama kali ada. Ketakutan orang, nanti kalau ada korban COVID di sini gimana, tanah kita jadi tercemar. Nah biasanya kamu buang air besar juga di situ kan. Isinya penuh dengan kuman. Kok ya ora mikir ning jero omamu dhewe padahal itu ya. Sampai ada penolakan warga dan seterusnya. Subhanallah. Baik. Alhamdulillah masyarakat sudah mulai bisa dewasa. Dengan ilmu yang mereka ketahui. Makanya yang bagian seperti ini jangan sampai Pak kita sama sekali acuh. Berikan satu kesempatan. Kebutuhan umat harus ada orang yang mau belajar bagian ilmu syariat yang orang lain tidak mau mempelajarinya. Yang ketiga, ada ilmu yang sifatnya anjuran. Ini ilmu yang kalaupun tidak diketahui oleh seseorang tidak berdosa. Dan tadi kita sudah sebutkan beberapa contoh di antaranya. Namun ini tidak boleh hilang, harus tetap ada di tengah umat. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya materinya masih banyak, namun karena jamaahnya sudah tinggal 5 watt, maka kami cukupkan sampai di sini saja. Pun cekap Bapak? Pertanyaan? Masya Allah. Gimana? Jamaahnya masih kuat enggak? Baik. Bismillah.
dan ibu yang bertanya, usahakan korelasinya dengan Alhamdulillah. terlalu luas dan tolong ditulis di kertas. Sambil menunggu ada yang menulis, ada pertanyaan ini berkaitan sama ini. Bagaimana menjelaskan kepada Masya Allah. nanti kalau saya tahu ilmunya, maka ya udah nggak usah tahu. Masya Allah. Bingung ini. Nanti kalau saya tahu ilmunya, saya untuk mengamalkan. Masya Allah. Ini ada seorang sebuah rumah tangga yang ini sulit untuk beribadah, sementara orang tuanya rajin beribadah. Apakah orang tua berdosa dengan kondisi ini? Perubahan ini terjadi Masya Allah. Masya Allah. Nggih, pun cekap riyen nggih Pak, nggih. Betul. Prinsip mengenai waris di keluarga ini warisan sendiri ya, kalau prinsipnya sendiri ke Jogja aja Insya Allah. Mau tanya nyari gratisan dulu ya. Baik, atau dua dulu ya. Dua dulu. Baik. Bagaimana kalau ada orang yang dia nggak mau belajar dengan alasan nanti kalau tahu jadinya saya wajib mengamalkan. Mending nggak tahu. Karena kalau nggak tahu kan nggak wajib mengamalkan. Hakikatnya sebenarnya orang seperti ini bukan nggak tahu tapi tidak mau tahu. Dan berbeda antara orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Orang musyrikin juga seperti itu Pak. Mereka itu takut mendengarkan Al-Quran. Karena mereka khawatir kalau nanti saya mendengarkan Al-Quran terpengaruh dengan Quran. Akhirnya mereka memilih jangan dengerin Quran. Sampai mereka mengatakan ini ya. Allah sebutkan di surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir mengatakan, la tasma'u li hadzal Qur'an. Wis rasa dirungokno itu Quran. Enggak usah didengerin. Walghaw fihi, udah dibuat acuh aja, enggak usah dipedulikan. Ora usah digubris. Walghaw fihi itu kalau dalam bahasa Jawa paling gampang ya. Ora usah digubris itu Quran. Kesampingkan aja itu Quran. La'allakum taglibun, nanti kalian akan menjadi orang yang menang. Sehingga biar kita nggak terganggu kebiasaan yang kita lakukan, biar aktivitas kita nggak terganggu, jangan didengerin tuh Quran dah, biarin aja, jangan didengerin. Subhanallah. Seperti ini cara orang kafir saling menguatkan untuk menghindari Al-Quran. Sebab banyak kasus ketika orang mendengarkan Quran kepincut, tertarik dengan bacaan yang diberikan Nabi SAW, akhirnya masuk Islam. Banyak seperti itu. Seperti Raja Najasyi ya. Pada waktu beliau meminta kepada kaum muslimin yang hijrah ke negaranya, apa yang kalian bawa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini siapa? Hah? Saudaranya Ali, anaknya Abu Thalib. Kalau Abu Thalib pamannya Nabi SAW, maka Ja'far itu sepupunya, sepupu Rasulullah SAW, saudaranya Ali. Jadi Abu Thalib itu punya banyak anak. Ada dua anak yang diasuh, satu oleh Nabi SAW, yang satu diasuh oleh Abbas. Untuk meringankan beban Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah SAW, dan Ja'far ini diasuh oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas dengan Abu Thalib saudara kandung, saudara. Sehingga Abbas mengambil
Ja'far untuk diasuh. Nah, Ja'far ini dutanya Nabi SAW untuk menghadap Raja Najasyi. Lalu oleh Ja'far dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, sampai membahas masalah setelah Zakaria, bahas masalah Maryam, setelah Maryam bahas masalah Isa, kemudian beberapa nabi yang lain. Raja Najasyi meneteskan air mata. Dan beliau tertarik dengan itu, masuk Islam. Ada juga orang tukang suwuk. Suwuk itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Bahasa Indonesia suwuk itu apa, Pak? Jambi ya. Tukang jambi. Tapi kurang keren ya. Dukun. Kalau dukun kan nebak-nebak hal yang gaib, ngobati-ngobati. Tapi orang ini khusus untuk jambi. Suwuk. Jadi dia datang ke kota Mekah, diperingatkan oleh masyarakatnya, jangan deketi Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu tukang sihir, dia penyair dengan aneka gelar yang banyak sekali. Nanti kamu kepencut loh disihir sama Muhammad. Dia sebagai tukang suwuk pede. Kalau memang dia sakit, saya akan obati. Loh, katanya dia sakit kan? Katanya gila, katanya ini. Kalau Muhammad sakit, nanti akan saya obati. Maju dia. Kemudian bilang, Muhammad, kamu mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau emang kamu sakit Muhammad, biar saya suwuk kamu, tak jambi kamu, nanti kamu akan sembuh insya Allah. Lalu dibacakan oleh Nabi SAW ayat Al-Quran. Begitu dibacakan, coba diulangi tadi, apa yang kamu baca? Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW. Dia menikmati apa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Langsung orang itu terpengaruh, masuk Islam. Dan banyak yang seperti itu, Pak. Makanya mereka ngasih peringatan. Awas lo ya, jangan dengerin Muhammad. Sebab nanti bisa terpengaruh. Mereka ketakutan kalau mendengarkan, tertarik dan masuk Islam. Sebenarnya Pak, orang yang kayak tadi Pak, takut belajar, itu takut nanti tidak tertarik Pak. Kalau tertarik nanti mengamalkan. Kalau mengamalkan dia nggak sanggup, nggak kuat. Sebab apa Pak? Ini urusan dapur ya Pak. Kalau kemudian saya ngerti kan terus tak tinggalkan. Masalah pendapatan ini nanti bisa menimbulkan beda pendapat. Dia menghindar. La haula wala quwata illa billah. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Coba dengerin Pak. Kalau riwayat Umar itu sahih. Pada waktu beliau mendengar, adikmu sendiri sudah masuk Islam mengikuti Muhammad. Datang Umar, masuk ke rumah adiknya. Lalu dia minta untuk dibacakan ayat Al-Quran yang baru dibaca oleh adiknya. Dibacakan ayat ini. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat kamu semakin celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran merupakan peringatan bagi orang yang masih memiliki rasa takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dengan beberapa ayat itu luluh hati Umar. Seberapa keras sih hati kita dibandingkan gunung, Pak? Padahal Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a mutasaddian min khasyatillah." Gunung saja bisa lebur gara-gara Al-Qur'an. Masa hati manusia enggak bisa? Kecuali orang yang dia menghindar dan enggak mau tahu. Manusia seperti ini sudah masang barier ya. Dia masang tabir yang kuat, dia masang tameng, gak mau mendengarkan. Dia tutup telinganya. Ibarat perumpamaan yang tadi sudah kita singgung ya. Di kajian pagi di surat Al-Baqarah
Ayat berapa tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 19. Au kasayyibin minas sama fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Seperti air hujan yang turun dari langit, ada petir, ada guntur. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Dia letakkan jarinya ke telinganya karena takut mati ketika ada petir yang nyamber. Gambaran ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Al-Quran itu seperti air hujan tadi. Dan di tengah hujan ada petir. Ada penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak penjelasan itu ada keterangan yang membuat dia takut untuk mendengarnya. Sehingga saat dia mendengar itu, dia sumpel telinganya. Enggak mau dengerin, Pak. Kalau sholat saya mau, tapi kalau kajian kayak gini saya enggak mau. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yunkiruna bi ba'd. Dia mengakui sebagian Alkitab, mau menerima sebagian, dan dia menolak sebagian yang lain. Dan sifat orang Yahudi, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Dia mengimani sebagian kitab dan dia kufur kepada sebagian kitab yang lain. Dan itu sifatnya Yahudi. Orang mukmin kalau mengalami seperti ini, Pak, nasibnya sama. Waliyadzubillah, maka jangan sampai terjadi. Seharusnya kita terima semuanya. Yang namanya makanan yang dihidangkan, ono sing legi, ono sing pahit, ono sing asin, ono sing kecut, campur jadi satu, silahkan dinikmati. Kalaupun Anda merasa enggak kuat, itu bagian dari ujian. Sebab hidup ini butuh bukti pembenaran, yaitu seberapa jauh Anda bersabar dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua hidup ini nyaman-nyaman enak terus, itu tunggu nanti di surga. Sebab nikmat dunia selalu bercampur dengan musibah. Adam diturunkan oleh Allah di muka bumi ini untuk menjalani hukuman, bukan dalam rangka untuk menjalani kenikmatan. Sehingga kita berjuang agar bisa kembali ke pulang kampung halaman pertama, yaitu surga. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua. Kalau ada kasus orang tua yang anaknya jauh dari masjid karena efek pandemi. Waktu pandemi masjid ditutup. Sehingga anaknya tidak ke masjid sampai akhirnya mutung kebablasan. Anaknya beralasan, kan PPKM belum dicabut statusnya. PPKM kan belum cabut ya. Dari dulu sampai sekarang PPKM terus. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Baik. Sehingga anaknya menjadi tidak begitu respon dengan agama. Apakah orang tua ikut berdosa? Jawabannya, apabila orang tua sudah mengingatkan, namun anak tetap tidak mau ikut dan tidak mau nurut, maka orang tua tidak berdosa. Apa dalilnya, Pak? Kejadian yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mati dalam kondisi apa? Mati dalam kondisi apa? Mati dalam kondisi kafir. Tenggelam. Tadi saya bilang apa? Anaknya Nabi Nuh. Berarti enggak ngantuk. Alhamdulillah. Allah berfirman, ini ngeles bukan ngetes ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menawarkan kepada anaknya. Wa nada Nuhun. Coba ini di ayat surat Hud ayat 42 ya. Surat Hud 42. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Perahu itu berlayar bihim membawa para penumpang fi maujin dalam ombak yang kata Allah kal jibal, tingginya ombak itu seperti gunung. Fi maujin kal jibal, ombak yang tingginya seperti gunung. Wa nada Nuhun, anaknya Nuh masih hidup. Dipanggil oleh Nuh. Wa kana fi ma'zilin, dan dia berusaha untuk menghindari air, berada di tempat yang tinggi. Ya bunayyar kam ma'ana.
wahai putraku, ikut bersamaku, naiklah bersamaku. Wala takun ma'al kafirin, dan jangan menjadi orang kafir. Qala, maka anaknya ini mengatakan, sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke gunung yang lebih tinggi lagi, ya'simuni minal ma', yang akan melindungiku dari air sehingga saya tidak kebanjiran. Orang ini bicara pakai logika. Anak ini bicara pakai logika. Sudah? Maka diingatkan oleh Nuh. Qala, Nuh mengatakan, la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Hari ini tidak ada yang bisa melindungi dari ketetapan Allah kecuali mereka yang diselamatkan oleh Allah. Nuh bicara pakai wahyu. Anaknya bicara pakai logika. Nabi Nuh bicara pakai wahyu. Apa logika anak? Saya akan naik ke gunung yang sangat tinggi sehingga saya tidak kena banjir. Nuh mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan siapapun kecuali Allah di hari ini. Itu wahyu. Sekarang kita bicara hasil. Satu bicara logika, yang kedua bicara wahyu, kita lihat hasil. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu keduanya ditutupi dengan ombak, terpisah dengan ombak, fakana minal mughraqin, anaknya ini tenggelam. Itulah hasilnya. Sehingga kadang ada orang yang ketika didakwai dia ngeyel pakai logika, lalu sang ustadz memberikan jawaban pakai penjelasan syar'i, nanti coba kita lihat hasilnya. Sebab yang namanya hidup ini semuanya tidak bisa mengacu kepada logika. Kalau semuanya harus mengacu kepada logika, logika A dengan logika B sama atau beda? Terus logika siapa yang mau dipakai? Wong logika beda. Tapi kalau wahyu kan satu, tidak mungkin berbeda. Tayyib. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam dalam posisi anaknya mati tenggelam, kafir. Apakah Nuh berdosa, Pak? Apakah Nabi Nuh berdosa? Tidak. Beliau tetap jadi Nabi yang mulia. Meskipun punya anak yang mati kafir. Karena itu Pak, jika ada kejadian, orang tua yang sudah mengingatkan anaknya dengan maksimal, tapi ternyata anaknya tetap membeling, tidak mau nurut, tetap nakal, tidak mau diajak kompromi, maka orang tua tidak salah. Yang salah adalah sang anak, dan dalam hal ini orang tua bebas dosa insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Puncak apa? Udah 2:30 atau gimana? Satu lagi? Baik. Masya Allah yang berat. Kalau kita ini sudah membayar dengan sistem ONH di bank, tapi uangnya ini dipakai atau dipakai bulan, sama yang satu lagi mungkin hampir sama dengan jawaban, yaitu yang mengenai dalam suatu keluarga itu ada uangnya yang mempunyai golongan tertentu yang mengkafir-kafirkan gitu. Bagaimana kewajiban si orang ini mengingatkan keluarganya? Itu hampir sama jawabannya seperti yang ya biarkan aja orang kita sudah berusaha. Meskipun ini mungkin orang tuanya yang punya golongan tertentu yang suka. Biarkan aja jawab. Ya. Berarti nggak usah dijawab ya? Oh, ya, baik. Iya. Oh. Oh gitu. Kami serahkan ke takmir kalau kayak gini Pak. Sebab kayaknya takmir lebih siap ini masalahnya. Baik. Jadi besok kan saya balik ke Jogja, takmir masih bertahan. Ini tolong disimpan Pak ya. Berkaitan dengan ONH, kemudian dimanfaatkan. Setahu saya kalau yang memanfaatkan calon haji tidak bisa Pak ya. Sehingga kita kalau sudah mendaftar porsi haji ONH dengan bayar 25 juta, rekening itu nggak bisa diotak-atik. Saya ada BSI untuk transaksi dan ada BSI ONH. Dan BSI ONH itu kosong, kalau saya dibuat transaksi dia nggak hilang, ngilang dia. Karena memang rekening itu nggak bisa diotak-atik.
ada saldo mengendap 25 juta, tapi diapa-apain tidak bisa. Kalau kejadiannya seperti itu Bapak, berarti sebenarnya pemanfaatan itu bukan di pihak kita. Cuman kalau pertanyaannya begini, jika kita sudah store ONH senilai 25 juta dengan antrian yang wallahu a'lam sampai kapan kita akan berangkat, apakah masih hidup atau tidak tahu ya. Begitu daftar kan wallah tawakal 'ala Allah gitu aja Pak ya. Di Bekasi berapa tahun? Kayaknya lebih ya. 20-an ya, 25 tahun. Di Jogja sekitar 22 tahun. Saya ikut Klaten karena KTP saya Klaten itu sekitar 19-an tahun, jadi masih lebih pendek. Alhamdulillah. Ya semoga nanti bisa ngejar usianya. Wallahu a'lam. Nah. Jadi yang kami ketahui pemanfaatannya itu dilakukan oleh pemerintah misalnya. Nah, kalau pertanyaannya kayak gini, bagaimana hukumnya pemerintah memanfaatkan dana itu? Sementara itu adalah dana kaum muslimin yang mengendap di rekening haji. Para asatidzah sempat membahas ini dan nampaknya mereka berbeda pendapat. Sebab mereka memiliki cara pandang yang berbeda-beda terkait status dana haji itu. Turunannya adalah apakah kita wajib menzakati atau tidak. Sebab itu mengendap dalam waktu yang lama kita tidak bisa memanfaatkannya. Kita nggak bisa menggunakannya. Sehingga kalau dalam satu keluarga Anda berempat daftar ya. Suami, istri, istri. Atau gimana? Suami, istri, 2 anak ya. 100 juta. Dalam waktu yang wallahu alam lama sekali. Pak ini sampai kapan? Ya nggak tahu, lama sekali. Apakah harus dizakati? Itu 100 juta Pak, di atas 80-an. Wajib dizakati atau tidak? Nah itu pembahasan itu sempat dikaji oleh para asatidzah dan mereka beda pendapat. Ada yang mengatakan nggak wajib dizakati. Ada yang mengatakan wajib dizakati. Jadi intinya pertanyaan seperti yang disampaikan tadi, bagaimana hukumnya? Ini masih di ranah khilaf. Ada yang mengatakan yaitu hak pemerintah, silahkan. Dan ada yang mengatakan sebenarnya pemerintah tidak berhak. Sehingga seharusnya itu adalah dana milik umat Islam yang seharusnya ditahan sebagai dana wadiah. Wallahu alam, itu yang saya ketahui berkaitan dengan posisi ONH. Baik. Kemudian mengenai pertanyaan posisi orang tua yang beliau punya akidah menganggap selain kelompoknya keluar dari Islam. Kalau ketemu yang seperti ini bagaimana Pak? Kalau ketemu yang seperti ini, mungkin Anda akan sulit untuk menembus, memberi nasihat kepada dia. Kenapa? Lah anaknya dikafirkan kok gimana? Nasihat dari orang kafir gak diterima Pak. Wong anaknya dikafirkan. Dan di Indonesia, saya paham kelompok ini yang mana ya. Kelompok ini sempat pecah ya. Dan yang hijrah, yang meninggalkan kelompok ini Masya Allah banyak sekali. Karena kelompok ini tuh punya prinsip begini. Ilmu itu harus punya sanad. Harus punya sanad. Dan sanad itu harus bersambung, muttasil. Dan muttasilnya harus mangkul. Melalui proses mangkul. Maka sering disebut dengan jamaah musnad mangkul muttasil. Kalau tidak seperti ini, ilmunya batal. Ilmunya batal Pak. Karena ilmunya batal, maka amalnya batal. Nek amale batal, podo karo ora tau beramal, sama dengan tidak pernah beramal. Oleh karena itu dia keluar dari Islam. Udah? Akhirnya jamaah ini mengutus 3 kader terbaik yang pernah belajar di pusatnya yang ada di Kediri, Jawa Timur. Diberangkatkan ke kota Mekah untuk mencari sanad sambungan dari pendirinya. Mencari itu. Berangkatlah 3 kader terbaik, dan 3 kader terbaik ini semuanya sudah pernah mampir di ANB Channel. Alhamdulillah ketemu saya dan kita podcast di situ ya. Berangkatlah ke Mekah. Sampai di Mekah, usaha mereka adalah untuk mencari sanad tadi. Ternyata mereka terpengaruh dengan akidah Ahlussunnah.
ngerti sebenarnya aliran yang dia ikuti adalah menyimpang. Pulang ke Indonesia tidak menampakkan diri kalau sebenarnya dia sudah membawa akidah yang baru Ahlussunnah. Dipengaruhilah banyak sekali di antara jamaah-jamaah itu karena sejak orang ini pulang yang menunggu sudah banyak. Begitu pulang jamaahnya ramai ikut beliau. Ketika beliau dikeluarkan karena diketahui ternyata sudah nggak pro lagi dengan organisasi ini, ketika beliau dikeluarkan banyak sekali jamaah yang ikut keluar. Dan sekarang yang dulu informasinya ya, per bulan itu infak yang masuk ke pusat di Kediri sampai 30 M per bulan, sekarang tinggal 3 M. Karena ternyata yang hijrah itu banyak sekali orang-orang kaya yang dulu nyumbang sekian persen untuk kegiatan dakwah mereka. Dan mereka punya prinsip tadi ya, pokoknya selain kelompoknya apa? Dianggap keluar dari Islam. Makanya kalau sholat jamaah ada orang luar masuk, dulu katanya, dulu dipel. Sekarang paradigma baru. Cuman paradigma barunya belum mau diimami orang lain. Belum mau, harus dia yang jadi imam. Kalau dia jadi imam mau. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Demikian semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati